Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe, RD1 Channel, bab 3305. Ya, mereka adalah penggarap setan, tetapi penggarap setan juga akan mematuhi persetujuan mereka. Selama Anda bersedia bekerja sama, tidak akan terjadi apa-apa, kata si Kong Zhen dengan berani. Bah, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan seorang penggarap iblis. Kai Hongwei meludah, lalu menembak ke arah si Kong Zhen lagi. Meski Kai Hongwei terluka, tembakannya kali ini sangat menggelegar. Jangan berpikir hanya karena aku terluka, aku tidak bisa membunuhmu bajingan kecil. Aku ingin membersihkan keluarga si Kong. Petik 2. Kai Hongwei dipenuhi amarah, dan kemudian dia langsung berlari ke arahnya dengan nafas yang tajam. Si Kong Zhen pergi. Si Kong Zhen mundur terus-menerus dan menggulingkan tubuhnya ke tanah 3 kali sebelum dia hampir tidak bisa menghindari pukulan Kai Hongwei. Penjaga gong, jika kamu tidak muncul, aku akan mati, teriak si Kong Zhen dengan panik di wajahnya. Bersamaan dengan raungan si Kong Zhen, pelindung gong memimpin orang-orang keluar. Di samping pelindung gong ada Penatua Fei berjubah hitam. Melihat kemunculan semua orang yang tiba-tiba, Kai Hongwei secara naluriah mundur. Penjaga gong, Kai Hongwei terluka dan sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Tidak perlu takut padanya. Si Kong Zhen bangkit dan berjalan ke arah penjaga gong dan berkata, "Si Kong Zhen, kamu binatang buas." Kai Qianan berteriak dengan marah, wajahnya memerah. "Qianan, selama kamu patuh, pelindung gong tidak akan menyakitimu," kata si Kong Zhen kepada Kai Qianan dengan bangga. Bah! Kai Qianan meludah dengan keras. "Bos Kai, kita bertemu lagi." Pelindung gong memandang Kai Hongwei sambil mencibir. Kai Hongwei memandang pelindung gong dengan wajah hati-hati dan berkata dengan suara muram, "Kalian para penggarap iblis berani tampil di depan umum. Apakah kalian tidak takut ketahuan dan dimusnahkan secara langsung? Hahaha, di pegunungan Qilian ini. Mari kita lihat siapa yang bisa memusnahkan kita. Daerah ini adalah wilayah saya sekarang. Jika Anda ingin lewat sini, jangan tinggalkan apapun, bagaimana mungkin?" Setelah pelindung gong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua pembudidaya iblis itu segera menyerang Kai Hongwei. Aura di tubuh Kai Hongwei terus melonjak, dan sulit baginya untuk mengendalikan aura di dalam tubuhnya ketika dia terluka. Tetapi dalam menghadapi serangan dari dua penggarap iblis, Kai Hongwei mengertakkan gigi dan berkata, "Beraninya kamu pamer di depanku, dasar penggarap iblis kecil." Setelah itu, Kai Hongwei meraih kekosongan, dan kemudian kekosongan itu bergetar, dan ada segenggam ekstra di tangan Kai Hongwei. Pedang merah tua. Segera setelah pedang itu menyapu, cahaya pedang melesat dalam sekejap, menerangi separuh langit sebagai seterang siang hari. Pedang ini langsung membunuh dua penggarap iblis di tempat, tanpa jejak apapun. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Namun, setelah serangan pedang ini, wajah Kai Hongwei menjadi semakin jelek, dan darah muncrat lagi. "Ayah!" Kai Qianan melangkah maju untuk membantu Kai Hongwei dengan prihatin. "Xiaonan, cepat tinggalkan dari sini dan jangan tinggal." Kai Hongwei berkata kepada Kai Qianan. "Ayah, aku menang, jangan pergi." Kai Qianan menggelengkan kepalanya, air mata mengalir dari matanya. "Kamu cepat pergi, selagi aku masih bisa membantumu melawan." Kai Hongwei mendorong Kai Qianan dengan keras. "Pergi, itu ide yang sangat bagus, tidak ada di antara Anda yang bisa melarikan diri." Si Kong Zhen berkata dengan senyuman garang di wajahnya. "Binatang, biarpun aku mati hari ini, aku akan membunuhmu." Kai Hongwei sangat marah dan langsung mengaktifkan semua nafas di tubuhnya. Semua nafas terus-menerus dicurahkan ke dalam pistol merah di tangan Kai Hongwei. Di dalam pedang, cahaya pedang semakin kuat, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Kai Hongwei ini benar-benar harta karun yang hidup. Pedang di tangannya jelas bukan makhluk fana, sepertinya aku benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Mata pelindung gong penuh dengan keserakahan, lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan kabut langsung mengelilingi Kai Hongwei dan putrinya. Bab 3306. Tenda Racun. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu menatap pelindung gong dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, "Tenda racun ini sebenarnya dibuat olehmu." "Hahaha, kamu baru tahu bahwa pegunungan Qilian ini tidak ada tenda beracun di dalamnya. Saya membuat semuanya hanya untuk membuat kalian para biksu saling membunuh sehingga saya dapat memperoleh manfaatnya."
Pelindung gong tertawa keras. Penjaga gong, mereka berdua meminum pil detoksifikasi, jadi tenda racun ini mungkin tidak berguna bagi mereka. Setelah si Kong Zhen selesai berbicara, dia mengeluarkan pil detoksifikasi yang disempurnakan oleh Dev dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada penjaga gong. Alasan mengapa si Kong Zhen tidak meminum ramuan yang dimurnikan oleh Dev adalah karena dia tidak perlu meminumnya sama sekali. Dia telah meminum pil detoksifikasi yang diberikan oleh pelindung gong dan tidak akan terpengaruh oleh tenda racun sama sekali, jadi tidak perlu meminum pil detoksifikasi yang disempurnakan oleh Dev. Sialan, pelindung gong meminum pil detoksifikasi. Setelah melihatnya dengan cermat 2 kali, dia berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya, siapa yang memurnikan pil ini? Saya tidak menyangka akan ada apoteker tingkat tinggi di tim ini. Waktu itu dibuat oleh seorang pria bernama Dev. Keterampilan alkimia orang ini sangat bagus, kata si Kong Zhen. Dev, Penatua Fei di samping tertegun ketika dia mendengar nama itu, dan kemudian meraih kerah baju si Kong Zhen. Apakah Dev yang kamu bicarakan berusia 20-an? Tidak mengenal Penatua Fei. Ketika dia melihat Penatua Fei meraih kerah bajunya dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali, dia langsung menjadi kesal dan berkata, siapa kamu? Menjauhlah dariku, mengapa aku harus memberitahumu? Si Kong Zhen, ini Penatua Fei dari istana tanpa jiwa kami. Jika dia menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawabnya, kata pelindung gong. Ketika si Kong Zhen mendengar bahwa dia adalah seorang penatua, dia segera mengubah sikapnya dan berkata, ya, Dev tampaknya berusia 20-an. Dia ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita, dan wanita itu adalah binatang mitos Phoenix. Itu dia, bawa aku sekarang. Temukan dia. Penatua Fei sekarang mendapat perintah dari aliansi penyegel iblis, jadi Dev harus ditangani sesegera mungkin. Mereka mungkin sudah lama mati. Saat saya berlari, orang-orang itu dikelilingi oleh harimau merah perak, dia pasti sudah mati sekarang, kata si Kong Zhen. Saya tidak peduli dia sudah mati atau belum, meskipun dia sudah mati, saya tetap ingin melihat mayatnya. Petik 2. Penatua Fei harus menghidupkan kembali tubuh Dev. Oke, saya akan membawa Anda untuk menemukannya. Si Kong Zhen berencana untuk membawa Penatua Fei kembali untuk mencarinya. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia menemukan embusan angin datang, dan tenda racun di sekitarnya meledak dalam sekejap, lalu sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat. Petik 2. Tidak perlu mencarinya, aku sendiri yang datang ke sini. Dev perlahan berjalan ke arah Kai Sisi Hongwei. Apakah kamu belum mati? Wajah si Kong Zhen penuh dengan keterkejutan. Bahkan Kai Qianan dan Kai Hongwei pun terkejut. Adik, kamu baik-baik saja, bagaimana dengan Tuan Miao dan yang lainnya? Kai Hongwei bertanya dengan malu-malu. Lagi pula, mereka kabur duluan dan meninggalkan yang lain, yang membuat Kai Hongwei sangat malu. Mempunyai niat yang baik, saya khawatir Anda akan mengalami kerugian. Chen Ping mengikuti Kai Hongwei dan berkata, hei, aku buta. Kai Hongwei menghela nafas. Nak, apakah kamu Dev? Penatua Fei bertanya. Ya, saya Dev, tetapi sepertinya saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Petik 2. Meskipun kamu adalah kultivator iblis, aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan kalian para kultivator iblis. Chen Ping memandang Penatua Fei. Dia tidak mengerti mengapa Penatua Fei ingin membunuhnya. Tidak perlu bermusuhan. Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tersinggung, jadi Anda harus mati. Penatua Fei berkata dengan wajah dingin. Dev berkata dengan wajah dingin. Ketika Ping mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata dengan senyuman tipis, jadi, kamu juga anjing dari aliansi penyegel iblis. Coba pikirkan, kalian para iblis adalah sekarang bersedia diperlakukan seperti anjing. Kata-kata Dev membuat Kai Hongwei bingung. Dia tidak mengerti apa hubungannya para penggarap iblis ini dengan mengikuti aliansi penyegel iblis. Bab 3307. Aliansi penyegel iblis selalu menjadi organisasi paling aktif dalam membasmi para penggarap iblis di dunia para dewa dan manusia. Mengapa Dev mengatakan bahwa para penggarap iblis ini adalah anjing dari aliansi penyegel iblis? Diam, kamu sedang mencari kematian. Penatua Fei mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya meledak seketika.
Fakta bahwa aliansi penyegel iblis mendukung para penggarap iblis dianggap sebagai rahasia aliansi penyegel iblis dan tidak boleh dibocorkan. Jika tersebar, reputasi aliansi penyegel iblis akan hancur, dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Aliansi penyegel iblis akan menjaga reputasinya. Para penggarap iblis di penjara ini dibunuh dan dibungkam. Elder Fei, Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadap bocah nakal seperti itu. Anda menganggapnya terlalu tinggi. Petik 2. Pelindung Gong menghentikan Elder Fei. Menurut pendapatnya, Dev, seorang biksu kecil di alam fusion tingkat 8, tidak akan pernah bisa membuat gelombang apapun. Saya melihat pelindung Gong melambaikan tangannya ke arah pegunungan dan hutan di kedua sisi, dan tenda racun memenuhi pegunungan dan hutan, disertai dengan suara gemuruh. Lusinan monster-monster mengelilingi mereka dengan mata merah. Monster-monster ini menatap ke arah Dev dan yang lainnya. Jelas sekali monster-monster ini dikendalikan oleh pelindung Gong. Melihat lusinan monster-monster mengelilingi mereka, wajah Kai Hongwei menjadi pucat dan dia berkata kepada Dev, "Adik, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan terlepas dari bahayanya. Kamu tidak bisa melawan mereka sama sekali. Aku hanya berharap kamu bisa bawa Xiao Nan pergi. Aku datang dan menyapihmu." Kai Hongwei sudah memutuskan untuk mati, tapi dia tidak ingin putrinya mati. Jika dia bisa menyelamatkan nyawa Kai Qianan dengan mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan melakukannya, ragu-ragu. "Bos Kai, ayo kita kabur bersama." Dev memandangi lusinan monster yang menatapnya dengan mata penuh semangat, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dev tidak terlalu memperhatikan lusinan monster ini, karena monster-monster ini dikendalikan oleh tenda racun. Dev hanya perlu mendetoksifikasi monster-monster ini. Sekarang dia mengkhawatirkan para penggarap iblis di sisi berlawanan. Orang-orang ini tidak lemah. Sekarang Kai Hongwei terluka, Dev sendiri tidak punya cara untuk menghadapinya. Setelah merenung sejenak, Dev tiba-tiba mengeluarkan beberapa pil, lalu menghancurkannya, dan bubuk yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah monster itu, pergi. Setelah bubuk itu melayang, aura manik monster-monster itu mulai mereda, dan mata mereka pulih. Orang ini sangat kuat. Dia menghancurkan tenda beracunku dengan begitu mudahnya, kata pelindung Gong dengan terkejut. "Berhenti bermain-main dengan racun, berikan padaku." Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia melompat lebih dulu dan bergegas menuju Dev dan yang lainnya. Ketika pelindung Gong melihat ini, dia hanya bisa bergegas maju bersama anak buahnya. Dev mengerutkan kening, mengambil Kai Hongwei dan Kai Qianan dan melarikan diri. Sekarang mereka hanya bisa melarikan diri dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun, Kai Hongwei terluka dan tidak bisa berlari cepat, jadi dia akan disusul. "Adik kecil, bawa Xiao Nan dan lari menyelamatkan nyawamu. Aku akan tinggal dan menghentikan mereka, jika tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri." Kai Hongwei memisahkan diri dari Dev dan ingin tinggal dan melawan untuk sementara waktu. "Kalian berdua pergi dulu, aku akan tinggal dan mengulur waktu." Dev tidak akan membiarkan Kai Hongwei tinggal sendirian. Jika Kai Hongwei meninggal, perjalanan mereka ke wilayah selatan akan berakhir. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengandalkan mereka sendirian. Sulit untuk keluar dari pegunungan Qilian. Kai Hongwei adalah pemandu dan pemimpin. Tanpa Kai Hongwei, tim mereka tidak punya pilihan selain kembali. Setelah akhirnya sampai di sini, Dev tidak akan pernah menyerah. Tepat ketika Dev hendak tinggal, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Raja Harimau Merah Keperakan yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul, dan di belakang penjaga ada lusinan Harimau Merah Keperakan yang agung. "Kalian lari demi nyawamu, aku akan menghentikan mereka." Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia dan berkata kepada Dev. Kai Hongwei dan Kai Qianan terkejut saat melihat Raja Harimau muncul, tetapi ketika mereka mendengar Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia, mereka berdua menatap Dev dengan kaget. Dev tidak banyak bicara, dia hanya mengambil Kai Hongwei dan Kai Qianan dan terus berlari. Dan Raja Harimau mengambil lusinan Harimau Merah Keperakan dan bergegas menuju para pembudidaya iblis itu. Bersambung.